Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Asanya satu. Nah, oke, semuanya nih. Ini itu alat set TPD 1, 2, 3, dan 4 ya. Untuk TPD 1 itu, TPD 1 itu dimulai dari gosok gigi, terus kuku, keramas, mandi, BAK, perineal hygiene. Perineal hygiene itu sudah termasuk BAK ya. Terus TPD kedua dari mulai TTV dan bukan, tiga ya. Nah, posisi pasiennya sudah posisi Fowler ya. Jadi pas sebelum mulai itu pasien udah diposisikan seperti ini. Paham? Paham. Terus alat-alat yang udah standby itu ada talang berdiri ini ya. Troli mandi, ada meja overbed dan kursi roda, sama ada 3 ini ya nih, 3 ember. Yang satu embernya diisi penuh air bersih, jadi kalian nggak bolak-balik, ini nanti ngisi, lihat nanti asisten seperti apa. Nah, satu timnya itu ada pasien, ada perawat, ada asisten ya. Nanti kalian bergiliran gitu. Terus asisten juga nggak diam, jadi pada saat yang selanjutnya tuh udah langsung alat yang akan dipraktekkan selanjutnya itu udah posisi di atas. Jadi kalau misalkan perawatnya lupa, pas dia lihat ke baki tahu prosedur selanjutnya apa ya, seperti itu. Jadi asisten nggak diem, langsung ngeset ulang lagi seperti semula lagi ngeset alatnya. Jadi nggak diem ya, seperti itu. Lihat aja nanti Teh Putri bakal bergerak, terus Teh Tessa bakal komunikasi. Nah, pasien juga nggak harus bisa komunikatif ya, nggak boleh harus kooperatif, nggak boleh cicing ya. Jadi kalau misalkan perawatnya lupa, si perawatnya buka baju dulu harusnya ya, si pasiennya tuh iya lain baju dulu. Nah, kodenya jangan kayak gitu, tapi Bu maaf ini saya pengen dibuka dulu bajunya, secara langsung kan jadi inget ya. Nah, itu komunikasi yang benar ya, seperti itu. Jadi kita satu tim tuh harus kooperatif semuanya. Kalau misalnya salah satunya tidak ada yang tidak kooperatif, yang rugi siapa? Perawat yang lagi praktek, waktunya jadi lebih lama ya, kayak gitu. Paham? Bisa dimulai? Bisa. Oke. Pertama tuh nanti kita bilang ke asesor dulu, perkenalkan diri, kelas, sama akan melakukan tindakan apa ya. Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya asisten Sofi, saya dari kelas 11 perawat 2. Saya akan melakukan prosedur tindakan TPD 1, 2, dan 3. Lalu ke sini ya. Set alat-alatnya yaitu 1 set alat TPD 1, 2, 3, dan 4. Tadi 4-nya kelewat ya. Jadi enggak sebutin satu per satu, tapi bilang 1 set alat TPD 1, 2, 3, dan 4 ya. Paham? Paham. Setelah itu baru verifikasi pertama. Sekali lagi panggilan kepada Beril kelas 10 farmasi 3 ditunggu di ruang 3. Terima kasih. Perhatian ya, Ji. Siap, Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Ya, perkenalkan, saya asisten perawat Selfie, saya yang bertugas dari pukul 7 hingga jam 12 siang. Apa benar ini dengan Ibu Tessa? Sudah berapa lama dirawat di sini Bu? 3 hari. Dalam pengobatan apa? DBD. Ibu apakah pagi ini sudah ada yang bantu Ibu menggosok gigi? Belum. Apa Ibu memperbolehkan saya bersedia untuk saya bantu menggosok gigi? Bersedia. Kalau begitu tunggu sebentar, saya persiapan alat terlebih dahulu ya Bu. Langsung cuci tangan. Kita dulu lepaskan aksesoris. Sebentar. Kalem hela. Nah, kalian wajib bawa jam ya nanti ya, jamnya dicopot ya. Lepas aksesoris, terus ini lepas ya aksesorisnya, terus lintingkan lengan sampai atas itu, terus ikat kerudung, nyalakan keran, dasari tangan satu-satu, terus kasih sabun dimulai
sebelum ke dalam ruangan, sebelum verifikasi kedua, kalian masih di luar ruangan, langsung pakai jam terlebih dahulu ya. Baru si asisten ngasihin ya alat-alat. Assalamualaikum Bu, saya sudah membawa alat-alatnya. Tujuan untuk menggosok gigi di sini supaya gigi ibu bersih, terhindar dari kuman dan lebih segar juga ya Bu. Saya akan melakukannya kurang lebih 10 menit. Apakah ibu sudah siap? Kalau begitu tunggu sebentar, saya persiapkan diri terlebih dahulu ya Bu. Langsung tutup. Tangga nggak usah, tangga tidak usah ke pinggir, hanya ditaruh di ujung aja. Kalau udah posisi kayak gini udah nggak usah diapa-apain ya. Baru pakai APD. Mulai dari masker. Masker, terus apa lagi? Nah ini apa? Pakai apa lagi? Terus udah barakson apa lagi? Handphone bersih ya. Ibu tunggu sebentar ya Bu ya. Kalau handphone bersih pakainya gimana? Biasa, nggak usah pakai teknik ya. Kecuali handphone steril. Nah udah ini langsung ke pasien. Ibu saya mulai ya Bu ya. Dekatkan meja, terus simpan semua alat-alat di atas meja, pasangkan handuk, Ibu saya pasangkan ya handuknya supaya tidak basah ya bajunya. Mau disikat gigi sendiri atau dibantu Bu? Sendiri ya. Sebelumnya kumur-kumur dulu ya Bu. Saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu. Ini Ibu pegang sikat giginya 45 derajat, gosok dulu gigi bagian depan secara memutar, samping kiri secara memutar, samping kanan secara memutar. Terus Ibu buka mulutnya, gosok gigi bagian gigi geraham kiri yang bawah, terus yang atas. Sama ya Bu ya, yang gigi geraham yang kanan yang bawah, terus yang atas ya. Nah, Ibu masih buka giginya, gosok gigi bagian depan yang dalam, bagian bawah ke atas, depan yang atas, bagian dalam ke bawah ya Bu. Posisi sikat giginya terakhir, Ibu julurin lidahnya, gosok menggunakan belakang sikat gigi. Udah paham Bu? Lalu basahi dulu ya. Udah kasih pasta gigi, baru basahi ya sikat giginya, kasih ke pasiennya. Nah ini standby, tetap standby sampai beres di bawah dagu pasiennya, takutnya pasiennya bingung. Baru kita arahkan Bu ya, dari depan ke samping Bu, samping kiri, samping kanan. Ya, gigi gerahamnya bawah atas, yang sebelah kanan juga bawah atas. Sekarang yang bawah ke atas Bu, ya, yang atas ke bawah, yang bagian dalam. Terakhir julirin lidahnya. Ya. Oke, simpan di sini ya. Baik Bu. Baru kita lap ya mulut pasien menggunakan tisu. Setelah itu ini simpan di nirdeken yang kering. Kita ambil handuk, simpan di tempat dengan kotor. Masukkan semua alat-alat. Langsung ke prosedur selanjutnya, kita bilang dulu ke pasiennya, Ibu, saya sudah selesai ya
bantu ibu gosok gigi. Saya lihat-lihat kukunya panjangnya pakai kutek juga ya bu. Saya lihat kuku kakinya ya bu. Oh panjang pakai kutek juga. Saya bantu potong, ibu bersedia? Tunggu sebentar, saya ambil alatnya dulu ya bu. Nah ambil bu. Ini langsung dikeluarin ya buat sterilisasi. Pertama kita ke pasiennya dulu, lepas aksesoris. Saya lepasin ya aksesorisnya. Kasih jalan yang di situ, jangan menghalangi. Langsung ke ataskan lengan baju. Setelah ke ataskan lengan baju, baru kita ambil perlak dan handuk yang sudah digulung. Nah, udah ini kita ambil berapa alat? 3. Berbeken, Kapas dan Asesor. lakuin dari yang terjauh dari Perawat. 5 jari terlebih dahulu ya. Baru kita ambil waskom yang berisi air hangat. ya, waskom yang berisi air hangat. Rendam 3-5 menit sambil dipijat. Baru ambil 3 alat. Sok, ibu ngomong yang sebelah kiri, kalian ngomong sebelah kanan ya nanti. Prosedurnya. Ambil sabunnya dari jari-jari, sela-sela, punggung, telapak. Lalu lakukan prosedur sama pada jari sebelah kanan. Jari, sela-sela, punggung, telapak. Baru disikat dari mulai jari-jari, sela-sela, punggung, telapak. Oh. Jari-jari, sela-sela, punggung, telapak. Baru dibilas menggunakan Basah. Oke, setelah itu kita bilas menggunakan air Dingin. Kenapa? Ada yang mau ditanyain? Jangan mengganggu konsentrasi yang lain ya. Sok, lalu bilas menggunakan air dingin sampai bersih. Udah itu baru kita ke keringkan. Nah, ini simpan di tempat linen kotor karena tidak akan digunakan lagi ya. Ambil berapa alat? 5 alat. Yang ada cairan desinfektannya simpan di atas kaki ya. Tangan jari. Di atas kaki kan? Langsung gunting dulu dari yang terjauh dari berapa jari? 5. Ya, gunting, kikir, kapas. Ya, dilap menggunakan kapas. Lakuin prosedur sama pada tangan sebelah kanan. Gunting, kikir, kapas. Gunting. Ibu mau pakai lotion? Pegang lotion ya.
lagi aksesorisnya Bu, mau pakai lagi aksesorisnya. Langsung turunkan lagi lengan baju. Terus bereskan semua alat-alat lagi ya. Terus baru ke kaki Bu, kakinya ditekuk. Ke ataskan celana pasien. Kalau misalkan pakai gengge, pakai ali misalkannya di ini dicopot-copotin dulu ya. Baru kita ambil perlak dan handuk. Apa yang dulu kita ambil berapa alat? 3. Jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Hari perawat 4, pelajaran siapa? Ketiga 4. Pak Rizky ya? Lakuin 5 jari dulu ya. Coba satu orang menghubungi Pak Rizky agak telat gitu. Izin. Pak Rizky izin. Air hangat direndam berapa? 3 sampai 5 menit. Sambil dikejar 3, lalu ambil 3. Sikat ya. Jari-jari, sela-sela punggung, telapak ya. Sama ya di sebelah kanan juga benar. Jari-jari, punggung, telapak. Langsung disikat ya dari jari-jari, sela-sela punggung, telapak, tumit. Tuh, Pemda. Tumit. Nah, udah itu baru Pak Rizky suka ini nggak, on time nggak? Iya. Kabarin dulu coba PJ-nya sama PJ-nya. Jam ketiga itu jam berapa? Jam 9.20. 9.20. Bisa. Cepat ya. Langsung dibilas menggunakan air dingin. Diangkat Bu kakinya ya. Keringkan. Angkat aja Bu kakinya. Ambil 5 alat ya. Gunting dulu dari yang terjauh dari perawat. Gunting, kikir, masang. Belum pakai Lotion. turunkan lagi celana pasien ya. Langsung bereskan semua alat-alat lagi. Lurusin Bu kakinya. Ibu, saya sudah selesai mengunting bukunya. Mau sekalian dikeramas Bu? Mau tunggu sebentar, saya ambil alatnya terlebih dahulu ya Bu. Langsung posisikan dulu bantal.
Saya turunkan ya Bu. Kalau ada yang beda ditulis ya. Pokoknya sesuai sama yang Ibu demoin aja. Ini langsung turunkan dulu selimut pasien sampai nah baru posisikan pasien duduk ya. Ibu yuk, Ibu posisikan bantal, kita simpan handuk di atas bed, dibentangkan baru di bagian pundak ya. Dilipat dua langsung nah baru posisikan bantal miring, kasih perlap dan simpan talang berdiri. Betul. Pastikan si selangnya masuk semua ya. Baru kita sisir dari tengah ke bawah, atas ke bawah. Saya sisir ya Bu. Baru kita posisikan pasien miring ya. Ini posisinya miring Bu. Tiduran ya Bu. Majuan lagi dikit ya. Nah gitu Bu. Enak. Saya tutup ya Bu mata sama telinganya supaya nggak kelilipan sama nggak kemasukan air. Boleh dipegang Bu. Samponya ya, masukin samponya secukupnya aja. Kalau misalnya kurang baru ditambah lagi. Dekatkan troli, yes. Baru kita basahi. Ibu tadi sesuai dikasihnya pakai air dingin ya Bu. Ya saya mulai ya Bu, jangan kaget. Segar Bu. Boleh miring sebelah kanan Bu. Boleh miring sebelah kiri. Baru kita ambil sampo dan pasang. Kasih sampo lalu diratakan ya di seluruh rambut sambil dipijat-pijat. Nah kalau misalkan biasanya suka seret ya, dikasih air biar rambutnya panjang ya Bu ya. Ini simpan di net bacon ya guys, sambil dipijat-pijat. Enak. Salon.
Nah, si busanya di peras. Baru dibilas kembali. Saya dulu. Udah lihat ke sebelah kiri. Kanan ini. Sekarang kiri Bu. Kanan lagi Bu. Boleh diangkat kepalanya Bu. Tajam. Ya Bu. Kalau ibu ngebanjurnya gini salah nggak? Salah. Kalau gini? Benar. Dan itu nanti kena muka pasien ya, jadi jangan terbalik megang gayungnya. Nah kalau udah bersih, udah nggak ada busanya, kita peras. Sebelum pasiennya didudukin, ambil dulu ya kasa dan kapas. Saya ambil ya kapas sama kasanya. Dan ini sudah selesai. Jauhkan troli nanti. Duduk dulu. Selipkan di antara handuk. Nah itu kita jauhkan talang berdiri. Simpan, perlap dan posisikan kembali bantal. Kalau ulang dulu ya sebelum kalian ngelakuin tindakan yang lainnya. Nah udah ini langsung kita keringkan si rambutnya. Ganti handuk dengan handuk yang baru. Dibentangkan. Bu mau kering atau setengah kering? Setengah kering. Setengah kering ya Bu. Setengah kering ya Bu. Nah sekarang saya sisir ya Bu. Model rambut apa Bu? Dari tengah ke bawah, atas ke bawah. Nonton ya Bu ya, rada ini. Soalnya kalau dari atas langsung bakalan cepet, nanti dianya kejengkalnya Pak, ketarik ya. Lagi rambutnya panjang, kalau cowok mah aman. Jadi harus dari tengah ke bawah dulu, baru bagian atasnya. Meminimalisir rontok di kepala, di rambut. Gitu Bu, di namanya teh golep atau mau di bete? Belah tengah. Saya sancai. Udah Bu? Udah gitu. Oke. Kacanya udah? Terus keringkan ujung-ujung rambut ya. Udah itu simpan semua handuk di tempat yang kotor. Dulu posisikan kembali pasien. Dulu boleh lurus kembali, mau tidur lagi Bu? Ibu mau sekalian mandi? Ya, tunggu sebentar saya ambil alat dulu ya Bu. Pakai infus
dulu yang terjauh dari pasien ya, yang terdekat dari perawat dulu ya, yang tidak ada influenza. Tangan sama kakinya disilakan. Lurus dulu Bu ya. Nanti Iya. matikan dulu regulator infus. Pusat dan buka ya. Bentar ya Bu. Ini teh. Iya. Pasangkan lagi infusan dan nyalakan infus. Dilurusin Bu, tetap menjaga Privacy. Nah, setelah itu tanya ke pasien ya. Bawa sabun cuci muka, aku nggak bawa sabun cuci muka Pak? Enggak. Saya bilang aja ya Bu ya. Pakai sabun. Nah, angkat jangan kayak gini ya. Kalau kalian udah aktivitas dari pagi sampai sore sudah berkeringat, nanti pasiennya pas diangkat langsung pingsan. Ya, langsung jeleknya. Kamu yang maaf yang keringatnya sedikit harum semerbak ya, jadi liuran pasiennya ya. Jadi ngangkat kepalanya jangan kayak gini, tapi kayak gini. Nah, gini ya. Aku tiduran lagi. Dekatkan si troli mandinya. Kita mulai ya Bu ya. Ambil wastafel pertama, basahi. Sifatnya apa? Basahi, sabun, baru dibilas. Dari mulai mata dalam keluar, mata dalam keluar, lalu kita keringkan menggunakan handuk. Dari mulai mata dalam keluar, hingga pipi dan setelah itu ambil perlap sama handuk kecilnya, simpan di tempat linen kotor. Ambil handuk besar, bentangkan di atas dada pasien. Oke, turunkan selimut sampai bagian abdomen. Tangannya dikeluarin dulu ya. Saya lepaskan aksesorisnya dulu ya Bu. Ambil wastafel yang pertama. Kita basahin dulu ya, dari mulai jari-jari, sela-sela telapak memutar sampai ke tiang. Iya. Terus ambil wastafel kedua, kasih sabun. Sama ya, dari jari, sela-sela umum sampai memutar sampai ke depan. Tiap lalu dibilas. Wah, biar seger. Kecipratan dikit-dikit langsung dikeringin ya. Menggunakan handuk yang di bagian. Lakukan prosedur yang sama pada tangan sebelah kanan. Paham ya, pokoknya lakukan prosedur yang sama, nanti mah kalian harus disebutkan ya. Karena ibu nukanana lakukan prosedur yang sama loh ya. Kata-katanya nanti kalian mah harus disebutkan. Baik, kelihatan nggak? Kata nuala letik jangan di belakang. Nah ini 2 kelas tapi sedikitnya banyak yang nggak masuk. Iya. Nanti kirimin videonya ke temennya ya. Kita upload di YouTube. Udah dikeringkan, ke ataskan selimut. Ini jangan dulu dilipat karena dipakai lagi ya. Terus sebelum kita membersihkan ketiak, dada dan abdomen, kita lepaskan dulu celana bagian bawah.
Bu, kakinya ditekuk, bisa dibantu Bu. Lepasin celananya. Bawa baju ganti ya sama celana sepasang ya Bu. Dilurusin lagi Bu kakinya. Bu, karena privasinya sudah terjaga, jadi sudah aman ya Bu ya. Bahkan saya turunkan selimutnya, tangannya bisa kayak gini Bu. Tentangkan selimut, handuk kanan dan kiri. Kanan ya, dari yang terjauh dulu, baru yang terdekat dengan perawat. Kita bilas dulu ketiaknya dari yang terjauh dari perawat satu kali. Baru kita pakai sabun. Langsung ya. Setiap kiri, kanan, dada sampai abdomen secara muter. Kiri, kanan, dada sampai abdomen secara muter. Keringkan menggunakan handuk yang dekat perawat. Langsung kasih deodoran. Saya pakaikan deodorannya biar wangi. Nah, sok turun kakinya, tangannya diluruskan, tetap menjaga privasi pasien ya. Tangan sama kakinya disilang Bu ya. Yuk menghadap ke sebelah saya. Kita ke punggung dan bokong ya. Sama ya, dibasahi dari punggung sampai ke bokong secara memutar, baru pakai sabun. Terus dibilas. Setelah itu dikeringkan. Iya, lalu pakai bedak. Bu mau pakai bedak? Pakaikan dari punggung dari bokong ke punggung secara Nah, udah itu langsung pakaikan baju pasien dari yang ada infusannya terlebih dahulu. Matikan ventilator. Pasangkan lagi infusannya dan nyalakan lagi ventilator. Terus kakinya disiramkan Bu, satu. Tangannya Bu. Lurusin aja Bu. Ya. Kan ya Bu. Yang dilakukan ya di baju pasiennya. Sekarang saya bersihin daerah kakinya ya Bu. Kaki yang sebelah kirinya boleh ditekuk. Tetap menjaga privasi. Nah, pas bagian sini dari jari-jari, sela-sela punggung, telapak diangkat. Pas udah telapak baru disimpan. Kita sampai ke dalam tangan. Dibilas ya. Terus dikeringkan, kakinya diluruskan ya. Diangkat Bu. Sekarang sebelah kanan kakinya ditekuk ya. Lakukan prosedur sama pada kaki sebelah kanan. Diangkat Bu ya. Mohon maaf mengganggu, panggilan kepada Rizky Barokah, kelas 11 perawat 1 ditunggu di ruang 3. Sekali lagi, panggilan kepada Rizky Barokah, kelas 11 perawat 1 ditunggu di ruang 3.
dilurusin Bu ya. Saya keringkan ya Bu. Diangkat kakinya, ditepuk kakinya. Saya pasangkan celananya ya Bu. Gue tadi bilang mau BAB sama BAP ya Bu, bisa ditahan sebentar. Saya ambil waktunya dulu ya. Ibu kakinya bisa ditekuk. Angkat Ibu bokongnya. Saya lepaskan celananya dulu ya Bu. Bisa dibantu. Ibu ini celananya masih baru yang tadi, jadi pakai lagi yang ini aja ya. Mau BAB dulu, mau BAK dulu Bu? Ya. Ibu udah jelasin ya cara ngebersihin genitalia cowok dan cewek pas BAB berapa, jadi Ibu jelasinnya yang sesuai pasien aja ya. Bu, ini namanya urinal, tempat menampung urin Ibu. Nanti saya disimpan di depan genitalia kalau misalkan Ibu ada perlu apa. Kalau misalkan Ibu sudah bisa pijit gel ya Bu ya, saya foto di depan ruangan. Pegang pakai tangan kanan Bu, tangan kiri. Udah Bu, cepat ya Bu. Dalam banget ya Bu. Terus yang mau BAB Bu, ini namanya bedpan, tempat menampung fasilitas tersebut. Saya simpan di bawah bokongnya, nanti kalau misalnya sudah kayak tadi pencet aja gelangnya ya Bu. Sok Bu, tinggal Bu. Wah, langsung ngobrol. Ambil berapa alat? Head, ambil 5 alat. Kita basuh dulu, langsung dilap menggunakan kapas DTT ya. Kapas cebok yang untuk air DTT itu air apa? Air ulangi lagi yang gede Rut. Air matang yang sudah dididihkan. Imania apa? Air matang yang sudah Imania ulangi Mila. Air matang yang sudah dididihkan. Betul. Usap dari atas ke bawah, jangan dari bawah ke atas ya, karena itu membawa bakteri ya. Ambil si bedpannya, simpan kantong. Langsung tutup lagi ya, mesti ngahililir, nanti kalian ketahuan. Nah, baru kita ganti handphone. Bersih dengan handphone steril. Betul. Kayak gini salah nggak? Salah. Ya, pintar. Udah pada pintar. Berarti nggak usah didemoin ku Ibu. Astagfirullah. Udah jadi pintarnya. Sebentar ya, melihara dong. Aduh. Ada dong masih kalian? Udah. Nyala ya AC. Nah, kanan apa? Kiri. Kita buka. Tangan kiri di atas mons pubis, tangan kanan ambil kapas DTT ya. Dimulai dari labia major kiri. Jadi satu kali privasi. Kita keringkan
menggunakan handuk. Iya, langsung kita simpan semua alat-alatnya ya. Nah, simpan, Del, posisikan pasien lurus kakinya Bu, lurus yang mana deh. Ganti dulu handphone dengan handphone bersih. Ini udah pada ringan. Awas ya. Bedaannya geter kok di pertama. Ibu saya bersihin dulu ininya ya, perlatnya. Atau kakinya ditekuk, silang. Ya, sini dulu ya. Ya, ambil sedotan berisi cairan desinfektan 0,5% kalori sambil bersilang. Ya, langsung dikeringkan. Ambil wasap, basahi ya, basahi dengan air. Iya, betul. So, lurusin Bu kakinya, disilangkan yang sebelah sini, sebelah sini. Tuh. Yang lakukan prosedur sama pada yang sebelah kanan pasien. Ya, kau kira window kan? Dilurusin, lalu Bu, ini di kakinya ditepus, saya ambil perlatnya Bu. Yang kotor berada di dalam. Terus kakinya pasangkan lagi celananya ya Bu. Ibu, saya lihat ini spraynya basah ya. Saya bantu gantian, nanti Ibu duduk dulu di kursi roda. Tidak apa-apa Bu, tunggu sebentar ya. Saya ambil alat-alatnya terlebih dahulu. Nah, sebelum keluar ambil alat yang baru, kita turunkan dulu ya pinggirannya. Biar Ibu waktunya langsung simpan semua alat-alat spray. Kita ini dulu, siapin dulu apa ini? Kursi roda. Nah, kita siapin dulu ya. Oh, bener. Nah, terus, kunci ya, jangan lupa supaya kursi rodanya diam. Ininya, diginiin dulu nih, ya. Dari itu baru ke pasien. Itu saya lepaskan selimutnya ya Bu. Langsung turunkan ventilator. Terus air besar simpan di. Ayo Bu. Ini tetap tangan kiri tetap stay di punggungnya ya. Tuh. Berdiri di sini. 1, 2, 3. Di ini ya, diapit kakinya. Dan udah ini jangan dulu komunikasi. Neng mau kelihatan nanti di mana bed kabelah dia. Tadi ke ya sebelah sini, jangan di atas bed. Langsung posisikan kakinya dulu ya. Baru kita komunikasi ke pasien. Ibu, saya mau mengerjakan mengganti spraynya. Kalau misalkan Ibu ada pusing, bilang ke saya ya Bu ya. Tunggu sebentar ya Bu. Jauhkan. Enggak, ini simpan ke lepas semua linen ya. Linen tuh semua kain. Ya,
yang kotor berada di dalam. Ke atas kan itu ya biar terang. Terus kita ambil semprotan yang berisi menggunakan simpan ke tempat email nah si pasiennya nanti pas perbedaan bantu lipat ya. Kita lakukan yang sama pada sebelah mana? Kiri. Semprot menggunakan cairan desinfektan. Wow, lipat. Terus, coba kalian yang ngomongnya dong. Menggunakan Ya. menggunakan air, atas, rangka atas, rangka tengah, rangka bawah. Menggunakan beras, rangka atas, rangka tengah, rangka bawah. Baru kita ambil lakukan ya. Yang lipatan terbanyak menghadap ke bawah. Kita buka dulu ya yang lipatan terjauh, buka ke yang terjauh dari perawat terlebih dahulu. Terus ini buka. Nih kalian biar tidak kependekan. Kalau misalkan ngerjain kan kalian suka kependekan. Ini nih batasnya sampai sini. Bawa kasut. Nah di situ jadi kalau misalkan ketarik-tarik nggak akan kependekan ya. Ambil perlak dan stiker. Berapa senti dari kepala? 30 sampai 50 cm. Bagian tengah dulu, terus bikin sudut 90 derajat. Lalu yang bawah ya. Lakukan prosedur yang sama pada ini kelihatan nggak sih? Aku. Maaf ya, dipantutin. Apa sih? Bisa sih. Ini masih Iwan. I won. Enggak, harus banget. Ini nggak masuk kalau sampai gini.
ganti gampang. Gampang kan ya? Gampang. Jadi tak udah otak-otakan ngalin teh udah gampang kalau tahu tekniknya mah. Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Jalan sih. Nah, langsung pasangkan selimut. Tuh, yang banyak lipatan menghadap di Angka bawah. Itu saya sudah selesai membereskan sofanya, sofanya. Saya pindahkan lagi tangannya Bu ya. Ini dulu ya, pijakannya dulu, baru ke pasien. Pelan-pelan Bu. Ya. Bu, ke belakang, mundur dulu. Ini ya, infusannya dinyalakan. Lagi apanya yang dinyalakan? Regulator infus. Mau pakai selimut Bu? Begini cukup? Ibu tadi sudah dilakukan beberapa tindakan, karena saya akan mengecek kesehatan ibu ya. Tunggu sebentar ya Bu. Hah? Oh iya benar, TV dulu benar. Astaga. Harusnya nah tuh kalian cicing dulu ya. Kirain enggak, bener TV dulu kan tadi udah ibu sebutin ya dari awal. Aduh ibu nggak fokus kejepit. Ya, TV ingat ya, TV dulu baru Perbedaan. ya, ibu teringat dari Tanjung Jonan ya. Pokoknya perbedaan yang tadi kita ini TV ya. Nah, TV-nya pertama diinin dulu kan tadi udah prosedur BAK. udah diselimutin lagi kan. Nah, baru turunkan dulu posisikan si pasiennya. Nah, ininya kayak gini ya posisinya. Sok Bu, mundur. Kita TV-nya aja ya. Nanti berarti ceritanya udah di TV langsung perbedaan, ingat ya? Jangan lupa hapus yang tadi, oke? Pertama kita buka dulu kancing baju pasien, terus terus kita ini ya termometernya menggunakan alkohol swab. Kita pasang di ketiak, jangan lupa diulang dulu. Kita ke ataskan lengan baju. Ini ya lengan bajunya kan ya, ini ceritanya nggak pakai. Kita cari nadi radialis dan brachialis. Setelah itu kita ambil manset, pasang 2-3 jari di atas mediana cutis. Oke. Setelah itu kita ambil stetoskop ya. Pasang di brachialis. Ambil pompanya, tutup klep ya ke atas, langsung tangan yang kirinya di brachialis. Pompa sampai nadinya tidak ya 20-30. Buka klep secara perlahan. Dulu pertama itu saat jantung berkontraksi. Kedua itu diastole. Jantung Relaksasi. Lakukan validasi ulang atau pengecekan ulang. Bereskan semua alat-alat, rapikan kembali ya baju
Slide-nya udah bunyi ya Bu ya. Ambil termometer, langsung dicatat. Ya, dilihat dulu, dilap menggunakan alkohol swab, terus dicatat. Suhu normalnya berapa? 37,5 Celsius. Jadi disebut Hipertensi. ya, kalau suhu rendah tekanan darah normal, tekanan darah tinggi, darah rendah, Oke, selanjutnya kita cek nadi dan respirasi. Selama berapa menit? 1 menit. Ya, 1 menit. Oke, setelah itu dicatat kembali ya. Nadi normal berapa? 60 sampai 100 kali per menit. Nadi cepat? Respirasi normal? 16 sampai 20 kali per menit. Respirasi tinggi? Respirasi cepat? Respirasi lambat? Setelah itu baru kita ke apa? Perbedaan ya. Perbedaannya mau diulang atau nggak usah? Nggak usah ya. Ingat di change ya, ditukar ya. Di TV dulu, setelah itu baru perbedaan. Ingat yang udah di TV keluarin, baru kita ke jangan ya alat perbedaan dimasukin, baru ke kursi roda dulu, baru ke selimut ini langsung pindahin, langsung prosedur perbedaan. Yang ingat ya? Iya. Oke. Duduk tidur sih. Nah, ini udah dipindahin ya, udah perbedaan, udah beres nih. Setelah perbedaan, Maaf. kita nah ini ceritanya prosedur perbedaan ya. Latihan perbedaan. Ibu setelah saya periksa ya Bu ya, tadi Ibu ada keluhan ya di bagian abdomennya nyeri ya Bu ya. Terus ada lebam juga ya Bu ya di kakinya, saya lihat dulu Bu. Setelah saya tensi sama tensinya normal ya Bu, cuman suhunya meningkat. Terus Ibu tadi mengeluh ada radang juga di tenggorokan. Nanti saya akan melakukan kompres. Apakah Ibu bersedia? Tunggu sebentar, saya ambil alat-alatnya terlebih dulu ya Bu. Ini alat perbedaan ya. Iya. Pakai. Kompres TPD berapa? 3. Ada 3. Oke. Buka dulu baju pasien, tetap menjaga privasi pasien. Sebutinnya itu kalau kompres tuh kompres apa, di bagian apa, fungsinya untuk apa, alatnya apa ya. Ibu saya akan melakukan kompres hangat keringnya Bu ya di bagian abdomen atau di perut Ibu ya, supaya mengurangi rasa nyerinya ya Bu ya, menggunakan WWZ. Tunggu hingga nyerinya mereda. Ibu udah enakan? Langsung dirapikan kembali. Selanjutnya kita ke bagian Lebam. ambil perlap dan lima atau eta salep. Maaf, kakinya diangkat. Bu, saya akan melakukan kompres dingin kering ya Bu ya, supaya ini namanya hot and cold untuk meredakan lebam di kaki Ibu ya. Tunggu hingga lebamnya mereda ya. Udah enakan Bu? Tetap menjaga privasi pasien. Langsung dikeringkan. Pokoknya setelah dikompres itu dikeringkan.
air untuk mengurangi suhu Tubuh. lakukan 2 sampai 3 Kali. atau sampai suhunya Meredah. Rapikan kembali baju pasien. Ini dipakai lagi enggak? Sekarang yang terakhir di bagian leher. Saya akan melakukan kompres dingin kering ya Bu ya, menggunakan parfum untuk mengurangi peradangan yang ada di tenggorokan Ibu ya. Sudah enakan Bu? Ya, setelah itu si pasiennya meninggal ya. Pen lagi. Pen lagi kalian itu Ada. ya, ini udah ya. Langsung telepon dok. Oke. Assalamualaikum dok. Saya perkenalkan, saya Safi, perawat ICU. Saya perawat ICU. Izin menginformasikan bahwa pasien Nyonya T di ruang ICU bed 2 tidak terdapat respirasi dan nadi. Apa yang harus saya lakukan? Baik, saya akan ke dalam lalu saya akan mengecek nadi dan refleks pupil. Yang pertama nadi karotis. Yang pertama refleks pupil. Dekatkan dulu. Dekatkan, jauhkan. Jika manusia yang masih hidup, refleks pupil akan mengecil jika cahaya didekatkan dan melebar jika cahaya tidak didekatkan. Kemudian cek nadi karotis. Kemudian bilang ke perawat. Kalau pasien yang meninggal, Kalau meninggal, refleks pupilnya kalau si cahayanya didekatkan dan dijauhkan itu tidak akan melebar atau mengecil, melainkan melebar saja. Kemudian bilang ke perawat, Nyonya X ruang mawar detik 2 telah dinyatakan meninggal. kan kamu dokter nih. Ya, dinyatakan meninggal dunia. Meninggal dunia. Meninggal dunia pada pukul 9.00. Baik dok, saya akan ke keluarga pasien. Langsung ke keluarga pasien. Assalamualaikum Bu. Perkenalkan, saya asisten perawat Safi. Saya bertugas di ruang ICU. Mohon maaf sebelumnya, ini apa benar dengan keluarga Nyonya Teh? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf ya, kurang Nyonya Teh di bed 2 di ruang ICU. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya turut berduka cita ya Bu ya, dokter menyatakan Nyonya Teh di ruang ICU bed 2 meninggal dunia pada pukul 9.00 WIB. Saya dan tim sudah berusaha semaksimal mungkin, namun Allah berkehendak lain. Ibu yang sabar ya Bu ya, semoga Al-Mahfud ditempatkan di tempat terbaik. Sebelumnya mohon maaf, agama jenazah apa? Mau dimandikan di sini atau di rumah? Mau melihat jenazah untuk yang terakhir kalinya? Kalau gitu saya akan melakukan perawatan jenazah ya Bu ya. Pertama kita lepaskan terus kita habiskan ventilator infus. Ganti dulu. Itu pakai yang ada dua juga. Terus didep dulu ya, habis ini muncul. Oke, itu lepaskan aksesoris dan mau balas nggak
Langsung lepaskan selimut. Taisen. Baru kita bersihkan daerah wajah dan tangan yang terlihat saja ya, dari mulai mata dalam keluar, dari pipi dan pipi, hidung, pelipis, dagu, telinga, leher. Terus tangan yang terlihat dari belakang. Oke, setelah itu kita bersihkan daerah Luka. Lupa dulu, ganti dengan Steril. steril. Tadi udah berapa menit yang lalu sih itu? Apa namanya teh? Ayo. 15 menit. Oke lah, sebentar lagi dah. Ambil pinset anatomis dan silis. Basahi sekitar itu. Terus dilepas pelan-pelan si plasternya ya. Baru kita bersihkan daerah yang luka. 1 kali usap, buang. 1 kali usap, buang. Jangan bolak-balik ya, ininya simpan ke bekan. Terus simpan semua alat-alat, baru kita tali-tali ya. Tutup dulu kedua matanya. Iya, hidung dan telinga. Ini aksesorisnya tadi dimasukin ke ini ya. Dipitain ya. Lalu bagian tangannya seperti posisi Sholat. terus bagian paha. Setelah itu betis dan juga jempol. Ya. Kasih identitas, pasang identitas jenazah, nama jenazah, dokter, rumah sakit, kabupaten, waktu kematian dan tanggal kematian, simpan di Jempol. Lalu kita tutup jenazahnya menggunakan kain Penutup jenazah. Tambahkan makan. Penutup jenazah. ya. Enggak pakai bahan lakan itu untuk perbedaan. Bukan perbedaan, nutup yang kalau nyiapin bed apa coba udah dijelasin ya di KDTK. Bahan lakan itu bukan untuk nutup jenazah. Sebenarnya kalau nutup jenazah mah pakai kain apa aja ya. Ini mah karena tidak ada kainnya jadi pakai yang aja ya. Ini kan kata ibu juga ini mah bukan peruntukannya untuk jenazah sebenarnya. Kain mau ada motif bunga-bunga ya di atas mau di bawah nggak masalah.
Baru ke keluarga jenazah. Ibu ini aksesoris peninggalan jenazah mengandung kalimat. Lagi saya perlu tunjukkan supaya Bu untuk surat kematian dan surat serah terima jenazah bisa diisi dan diambil oleh perawat. Semoga Ibu diberi kesabaran. Lupa sarung. Keluar jalan. Ya bawa alat keluar ruangan. Ih lupa. Ini kan nanti udah berbeda tadi di sini. Iya, ya. Langsung kita buka apa? APD. APD hanya ini aja ya. Satu lagi. Masih jam? APD berapa? Udah lebih. Itu nyampe pempernya ambil kain dan handuk. Cicing Gampang ya? Gampang kan? gampang. Bisa kok, pasti bisa. Terus kita pakai sarung tangan mata. Di maning. Ambil semua alat-alat yang akan dimasukkan ke dalam platform yang sudah disteril. Berapa persen? 0,5%. Semuanya air rendam selama 5-10 menit. Terus disikat menggunakan air sabun, ya, air deterjen ya. 1/1. Aduh, punten ya ini nyikatnya. Ya ini. Ya, langsung dibilas ya di air yang mengalir. 1/1. Tenang naon tengah Dinda mana si Dinda? Dinda cek Rizky tengah naon? Iya Bu. Aman ya kata sensei-nya nggak apa-apa? Sensei. Ya kan manggilnya bener ya? Sensei. Kita keringkan ya. Your Yang favorite nirbekan teacher. di Sensei sterilisasi ganteng. enggak? Karena sifatnya bersih. Ya, ini pada pintar. Masya Allah. Iya, pasti bisa kok. Kan udah ya yang terkuasanya udah. Pasti bisa. Semangat kan mau kelas 12 sebentar lagi. Mau PKL. Tak sanggup. Bisa. Bismillah. Kita buka dulu sarung tangan rumah tangga. Sarung enggak, betul. Baru simpan di ya, simpan handuk, simpan alat-alat di atas kain penutup, silangkan ya. Terus udah itu masukkan ke dalam shower desinfek selama 60 menit atau 1 jam dalam suhu 170 derajat Celcius. Tunggu sampai mati, tunggu sampai dingin, ambil, buka tanpa menyentuh bagian, kasih label hari, tanggal, waktu, jam, tahun. Bilang ke asesor, alat bisa langsung digunakan. Apabila tidak digunakan, alat bisa disimpan dalam keadaan tertutup selama 7 hari atau seminggu. Baru kita pakai lagi sarung tangan rumah tangga. Ibu udah share ya yang apa? Tambahan sterilisasi. Iya, tambahan sterilisasi. Betul. Deh, ini dibalik oke.
Ambil urinal, buang urin ke kloset, kasih air, kocok-kocok buang, kasih air, kocok-kocok buang. Ambil bedpan, buang PVC ke kloset, kasih air, kocok-kocok buang, kasih air, kocok-kocok buang. Oke, setelah itu kita sterilisasi alat makan. Ambil set alat makan, buang sisa makanan ke tempat sampah, terus nyalakan keran, ambil spons dan sabun, kita basuh ya alat makannya, baru dibilas sampai bersih, diambil, ditiriskan, dikeringkan, disimpan lagi ke rak makan ya, lemari rak makan ya, rak piring. Setelah itu sterilisasi linen infeksius. Siapkan air panas, terus masukkan cairan klorin 0,5% ya, 1/9, satunya klorin 9-nya air. Rendam selama 10 menit, terus dibuang airnya, masukkan lagi air, kasih deterjen secukupnya, rendam selama 10 menit, terus dibilas selama 2 kali pembilasan selama 15 menit. Buang air bilasan, masukkan lagi air, masukkan pewangi, rendam selama 10 menit. Terus lalu dikeringkan, buang airnya, lalu dikeringkan selama 15 menit. Nah, udah itu baru ambil ya, angkat, jemur, angkat, setrika, lipat, simpan di lemari tempat linen penyimpanan. Selanjutnya sterilisasi linen non infeksius. Kasih air, kasih deterjen, terus rendam, enggak direndam dulu, langsung dicuci ya selama 15 menit. Lakukan pembilasan selama 2 kali. Langsung buang air cucian, kasih air lagi, kasih pewangi, rendam selama 10 menit. Buang air pewangi, terus keringkan selama 15 menit. Terus diangkat, dijemur, diangkat, disetrika, dilipat, disimpan ke lemari tempat linen penyimpanan. Baru buka APD, dimulai dari sarung tangan rumah tangga, Taraksot, masker. dan juga masker. Terus cuci tangan. Cuci tangan kembali, lepaskan aksesoris, ya pokoknya udah lepas ya. Terus cuci tangan, telapak tangan, Punggung tangan, selasa jari, mengunci, ibu jari, kuku. jelas untuk menggunakan dari yang bersih seperti yang kotor. Ke asesor kalian bilang gini, dulu saya sudah selesai melakukan prosedur TPD 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya saya akan melakukan pendokumentasian. Udah beres.